Jadi menyikapi tadi masalah resesi di tahun 2023, itu angka baiknya Pak, konsorsium di Kota Bogor ini khususnya koperasi dijalankan Pak. Jangan hanya konsorsiumnya aja Pak namanya, tapi tidak berjalan. Karena ini koperasi Kota Bogor ini kan kalau kita melihat datanya itu ada 917 Pak. Kalau ini digerakkan, ini insya Allah akan membantu perekonomian kita semua Pak. Karena kan kalau koperasi itu untung 100 perak juga balik lagi ke kita gitu Pak. Terima kasih banyak. Jadi konsorsium koperasi sebaiknya segera dijalankan, tidak hanya dibentuk saja. Kemudian hal ini bisa kemudian dijadikan sebagai salah satu pemercepat atau akselerasi dari koperasi-koperasi yang ada untuk bisa saling kolaborasi. Insyaallah nanti. Jadi saya kira ini Sempur akan menjadi salah satu gravitasi kegiatan yang akan bisa dilakukan. Nah, tinggal mungkin beberapa hal yang perlu diperkuat saja, dipermudah dalam proses transaksi jual beli dan segala macam. Semenjak terjadinya ya COVID, kemudian pinjol merajalela, itu kita mengalami kredit macet. Itu kurang lebih ya ini cerita saja 300 juta macet. Nah ini mudah-mudahan ada pencerahan dari Bapak terkait masalah ini, karena ketika ditanya anggota pun juga ya emang banyak yang terlibat masalah pinjol gitu. Mudah-mudahan kalau regulasi ini sudah ditetapkan dan bisa jalan, dan kemudian seluruh warga Bogor bisa melihat aturan seperti apa, itu kita bisa lebih press lagi biar dia lancar bayarnya. Terima kasih. Yang kedua dari Pak Adam ya, Kang Adam, terkait dengan kredit macet akibat pandemi, kenapa Perda nomor 4 tahun 2021 tidak bisa segera terimplementasi? Karena memang tadi dalam perda itu ada beberapa perwal yang dibutuhkan untuk bisa mengimplementasikan dari perda yang dibuat. Kemudian yang kedua terkait pinjol. Kami di DPRD Kota Bogor sedang menginisiasi sebuah raperda tentang perlindungan masyarakat terhadap dampak pinjaman online, bank keliling maupun juga rentenir. Hanya dengan posisi itu kami tahun ini mengajukan, saya waktu itu perintahkan kepada fraksi saya agar menjadikan perda ini sebagai perda inisiatif. Dan alhamdulillah di tahun ini sudah disahkan menjadi perda inisiatif. Saya akan bertanya sama Bapak Ketua DPRD selaku pembuat kebijakan masalah jaringan sosial yang akan diberikan pada pengemudi angkutan Pak. Kapan itu terlaksana? Jadi mohon pencerahan dari Bapak bagaimana kami harus menjalankannya, karena kerja kami bisa 2 kali atau 3 kali lipat Pak. Di samping membina juga memberi arahan agar mereka menyadari pentingnya koperasi tersebut. Sekian, terima kasih. Terkait jaring pengaman sosial untuk pengemudi angkutan, ini kemarin sudah dianggarkan oleh pemerintah Kota Bogor kalau nggak salah senilai 4,6 miliar itu dibagi 2, social security net buat pengemudi angkot dan ojek online. Yang keduanya adalah untuk UMKM kalau salah ya? UMKM 1,6. Nah, kami DPRD tambahin 2 miliar dari anggaran DPRD karena setelah kita cek dan segala macam, ada anggaran perjalanan dinas yang bisa disisihkan segala macam, kita masukkan. Jadinya total 6,6 untuk program dampak inflasi. Kemungkinan baru bisa dieksekusi pertengahan November sampai dengan Desember. Sistemnya nanti berupa voucher. Berupa voucher yang akan kerjasama kalau nggak salah dengan 5 SPBU yang ada di Kota Bogor yang sudah terdaftar. Dan pencairannya terserah waktunya kapan saja. Tidak ada masa harus deadline-nya 2 minggu atau apa, tapi sampai dengan tahun 2022.
ada beberapa yang tertarik saya untuk dijelasin lebih lanjut barangkali ya. Itu tentang ada 3 hal masalah regulasi. Nah, regulasi ini mungkin saya tidak tahu di koperasinya apanya yang terlalu gitu ya terhadap regulasi itu, dan kemudian kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran ini disangkutkan dengan apa? Kebetulan saya ketua koperasi Kopagro itu simpan pinjam, Pak. Artinya apakah ada sumber dana tersendiri atau bagaimana ya? Kemudian yang ketiga masalah proteksi dan kolaborasi. Ini bagi saya sangat menarik sekali karena proteksi dalam sisi apanya yang diprotek. Kemudian kolaborasi ini apanya yang dikolaborasikan, Pak? Dimitrakan apanya? Karena yang kita tahu banyak kolaborasi yang ada sekarang hanya kolaborasi institusi kayak Dekopinda, BKPNI gitu kan, kooperasinya yang dijadikan kolaborasi gitu. Pernah nggak kita berpikir kenapa tidak kita mengkolaborasikan usahanya supaya kita bisa menjadi korporasi di situ, Pak, menjadi lebih besar gitu kan ya? Akhir-akhir ini kami sudah diberikan kesempatan dan mungkin ini juga sebagai aspirasi karena kami mungkin akhir-akhir ini bertanya atau bagaimana Pak, barangkali kami ini bisa untuk bisa dong kita dibantu untuk mensuplai produk-produk dari koperasi ini ke pemerintahan. Ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang sudah membantu dan juga untuk tenaga-tenaga yang mungkin kemarin sudah ada beberapa koperasi yang dikunjungi ya, untuk dibantu untuk proses masuk ke katalognya ya. Mungkin bisa dibantu ya Pak setelah kami lakukan proses ini itu untuk kami bisa masuk ke e-katalog, untuk dapat dibantu dong Pak diserap atau kasar kata dibeli. Jadi produk-produk kami ini tidak hanya nongkrong saja di e-katalog seperti itu. Jadi mungkin kami bisa dibantu untuk demand-nya atau insight-nya seperti itu, karena itu yang paling utama. Setelah kami memproses segala sesuatunya untuk kami dapat nongkrong nih di e-katalog, tapi kami tidak ada permintaan karena kami bersaing dengan badan usaha yang lainnya. Bapak bisa menggarisbawahi bahwa memang kesulitan kami koperasi ini adalah memasarkan selain daripada kami mempunyai produk. Saya juga sebenarnya berharap apa yang kita punya di Kota Bogor ini itu bisa dikonsolidasikan. Saya setuju Pak Darwis bahwa konsorsium koperasi itu bukan hanya kerjasama antar institusi, tapi justru kerjasama usahanya. Ini aja kalau saya ini diputar, ya, dikolaborasikan. Seperti tadi Mbak Cada ada di katalog dan segala macamnya, tapi nggak terserap karena memang nggak diproteksi, nggak diutamakan. Ini nggak akan selesai-selesai. Dia harus ada nih duduk bareng nih. Pak Ali punya data 917 koperasi, punya data 80.000 UMKM. Ya nggak harus semua disisir aja dulu. Ya memang siap. Nah, kalau koperasi bisa kompak, UMKM bisa kompak, difasilitasi oleh dinas, kami di DPR disiapkan anggarannya, kami siapkan regulasinya, harusnya jadi itu Pak. Tinggal barangnya segera jadi.